Hadirin Allah muliakan. Di tengah-tengah kemumutan ini dan kepenatan dalam menjalani hari-hari ini, ternyata kita bisa bernafas lega karena para ulama kita sudah memberikan resepnya. Ya, ada obatnya ternyata. Ada obatnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita seperti Yahya bin Mu'adz, salah satu pakar nasihat papan atas dunia. Lalu Ibrahim Al-Khawas. Dan ini bisa dicek di dalam kitab Dham Qaswatil Qulub atau Dham Qaswatil Qalbi karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahumullah atau rahimahumullah. Mereka mengatakan bahwa obatnya ada 5, ibu-ibu sekalian. Obatnya yang pertama, ibu-ibu sekalian, qiraatul Quran bitafakkur. Qiraatul Quran bitafakkur. Yang pertama, baca Al-Quran dengan penuh tadabbur, dengan penuh tafakkur. Dan yang pertama, baca Quran, ibu-ibu. Ketika kita mumet banget, urusan kok gak kelar-kelar, dapur selesai dibenahi, ruang tamu berantakan, ruang tamu kelar, kamar anak-anak kayak kapal pecah. Begitu kamar anak-anak dibersihin, vas bunga pecah, si kecil ngedorong. Begitu disapu-sapuin, udah jam makan siang, harus siapin lagi. Selesai, berarti cucian piring numpuk lagi. Dalam kondisi begitu jamaah, khususnya ibu-ibu, baca Al-Quranul Karim. Baca Al-Quranul Karim. Dan kalau bisa dengan artinya. Dan tadabburi maknanya. Makanya pentingnya ikut kajian. Sehingga kita bisa mentadabburi ayat yang mungkin kemarin dikaji. Atau kemarin lusa dikaji. Atau minggu lalu dikaji dan berkaitan dengan keseharian kita. Baca Quran itu obat. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati itu jadi tenang. Dengan berzikir kepada Allah hati jadi tenang. Dan mumet akan hilang. Dan kita tahu bersama-sama di antara bentuk berzikir kepada Allah adalah membaca Al-Quran. Bahkan kata para ulama, membaca Al-Quran itu adalah sebaik-baik berzikir kepada Allah. Maka begitu kondisi mumet, langsung cari mushaf, baca Al-Quran, ibu-ibu. Itu obat. Makanya keliru benar ketika kita berdalih, aku tuh nggak sempet baca Al-Quran Pak Ustadz. Nah itu kayak misalnya orang yang sakit gigi, lalu ketika ditanya, Bu, udah minum Ponstan belum? Terus dia bilang, Pak Ustadz, aku tuh nggak sempat minum obat karena sakit gigi. Kan kita bingung ya, loh justru karena sakit itulah kita harus minum obat. Aku ini sedang sakit Pak Ustadz, nggak sempat minum obat. Nggak ada waktu aku minum obat, karena aku sedang sakit. Jadi antibiotiknya nggak aku minum. Kita kan jadi bingung, ini mau sembuh,
Atau apa maunya ibu ini? Kan gitu ya. Nah itu juga banyak di antara kita karena hektik, karena urusan dapur nggak selesai, urusan anak-anak ribet, harus ngajarin matematika lah, lalu nanti ngajarin baca si kecil lah, lalu nanti ngajarin berhitung si yang nomor dua, lalu juga buka-buka buku aljabar biar bisa dampingin si sulung. Akhirnya kita nggak baca Quran. Makanya wajar mumet. Karena kunci ketenangan adalah membaca Al-Quranul Karim. Dan dengan tadabbur lah, dengan tafakur. Itu dampaknya luar biasa. Quran itu Allah firmankan untuk membuat kita tenang, untuk membuat kita nyaman, untuk menghilangkan mumet kita. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 2, Thaha ma anzalna alaika ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami itu tidak menurunkan Al-Quran kepada engkau agar engkau jadi susah, agar semakin ribet. Enggak. Justru Al-Quran itu Allah turunkan untuk membuat kita tenang, untuk membuat kita nyaman. Jadi obat agar kita bisa tetap bugar, tetap energik, tetap semangat. Obat yang kedua, kata para ulama, kalau obat itu uh, buat perut itu kosong. Maksudnya apa? Dan banyak makan, dan banyak ngemil, dan usahakan puasa. Nah itu, usahakan puasa. Lagi mumet, jangan banyak makan, jangan banyak ngemil. Para ulama, kalau mumet itu puasa. Nah itu. Kenapa? Karena kita butuh mengontrol hawa nafsu kita. Mumet itu jamaah sekalian, itu sangat berpotensi lost control. Ya kan? Kita lagi mumet, lagi penat, itu sangat berpotensi lepas kontrol dan emosi tidak terkendali. Kan gitu kan. Lagi capek seterusnya. Nah, puasa itu mengendalikan hawa nafsu. Bukan sebatas lapar loh. Lapar justru sebaliknya. Makanya kan dalam beberapa beberapa teori kalau ingin membuat orang marah, buat dia lapar. Baru itu provokasi. Nah, ini bukan sebatas lapar. Ini puasa. Kurangi makan secukupnya. Kalau bisa puasa, bukan lapar. Orang yang puasa itu lebih tenang. Dia sedang beribadah kepada Allah. Dan nggak ada kontradiksi. Artinya sahur makan yang bergizi, buka makan yang bergizi. Tapi jangan banyak-banyak. Dan berarti jangan over. Gitu loh. Ini hal penting. Kecuali kalau kita nggak bisa. Nggak direkomendasi, kita lagi sakit. Itu perkara lain. Tapi kalau kita lagi sakit nggak bisa puasa, itu jaga. Jangan hanya ke makanan. Itu nggak bagus. Itu obat yang kedua. Obat yang ketiga. Obat yang ketiga. Umat penat. Apa obatnya coba? Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Salat malam. Begitu kita lagi apa? Lagi penat, lagi banyak urusan, banyak kesibukan, banyak tugas di rumah yang nggak terbengkalai. Jangan pernah lewatkan Qiyamul Lail. Bahkan sebaliknya, kebutuhan kita terhadap tahajud dan Qiyamul Lail lebih dibanding kondisi normal. Lebih urgent dibanding kondisi normal. Karena itu yang akan membantu dan membuat semua
ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita bisa meredam diri kita. Qiyamul itu penting. Ibadah malam itu penting. Makanya ketika Allah berfirman dalam surat Al-Furqan tentang ibadur Rahman yang bisa mengendalikan emosinya, bisa tetap tenang dan gak mumet walaupun terprovokasi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu ibadur rahman, hamba-hamba Allah. Nah, ini ibu-ibu ini hamba-hamba Allah, jamaah hamba-hamba Allah. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang ketika jalan di permukaan bumi berjalan dengan penuh ketawaduan, kerendah hatian. Jadi jalannya tuh kelihatan low profile, nggak angkuh, nggak petantang-petenteng. Terus lihat, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Dan orang-orang yang apabila diajak bicara oleh orang-orang bodoh, maksudnya diprovokasi, dicela, dihina, dikata-katain gitu ya, diajak ribut, qalu salama, nggak terpancing, nggak mumet, nggak penat, tapi tetap berkata yang baik, tetap berkata yang baik, dan ketenangan, emosinya bisa diredam. Nah ternyata apa sih kebiasaan mereka? Kita lihat ayat berikutnya, ayat 63. Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Nah ini. Ternyata mereka itu punya aktivitas di malam hari. Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Mereka adalah orang-orang yang mengisi waktu malam mereka dengan sujud dan mereka qiyamul lail untuk Rabb mereka. Masya Allah. Makanya mereka nggak terprovok, makanya mereka nggak penat. Ini penat banget, gue dikata-katain terus sama dia. Oh nggak ada. Lo kenapa sih hari lo penat banget? Ya gimana? Habisan laki gue tuh pagi-pagi udah ngomel-ngomel. Oh Ibnu Rahman enggak. Walaupun suaminya marah-marah, tetap ditanggapi dengan tenang. Gitu. Qalu salama. Ya sebelumnya. Kenapa demikian? Karena mereka punya ibadah malam. Jadi obat yang ketiga jamaah sekalian, begitu lagi hektik-hektiknya, ribetnya minta ampun, suami juga lagi emosinya naik, anak-anak buat ulah misalnya, ya biasalah anak-anak. Atau anak-anak kita baik PR-nya numpuk, terus pembantu kita keluar, kita harus punya waktu untuk yang mulai. Kita harus punya waktu untuk yang minimum witir lah. Jangan sampai banyaknya masalah di rumah dan banyaknya kerjaan di rumah itu menjadi alasan kita bangun pas subuh. Tahajud itu obat, sholat malam itu obat. Itu obat yang ketiga. Obat yang keempat. Obat yang keempat, kata para ulama, tadarru' inda sahar. Tadarru'. Tadarru' itu merendah, beribadah, menghinakan diri di waktu sahur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di waktu sahur Allah berfirman tentang orang-orang beriman,
Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tenang. Allah katakan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 18, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Dan mereka senantiasa memohon ampun di waktu sahur, sebelum subuh. Jadi kapan waktu sahur? Sahur itu sebelum subuh. Itu waktu sahur. Setengah jam sebelum subuh. Itu tadarru, merendah kepada Allah. Hinakan diri kita di hadapan Allah. Minta ampunlah kepada Allah. Minta maaf sama Allah. Jadi bukan anak-anak yang diomelin. Kita yang minta ampun sama Allah. Dan itu wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka minta ampun di waktu sahur. Tapi aku udah istighfar loh Ustadz. Setelah sholat zuhur, iya itu bagus. Aku juga udah istighfar 100 kali di waktu pagi dan siang, itu bagus. Tapi usahakan juga di waktu sahur. Usahakan juga di waktu sahur. Karena itulah karakter orang-orang bertakwa. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan itu obat loh. Coba deh. Lagi mumet, lagi penat. Aduh, aku harus bangun nih. Gitu. Makanya hadirin Allah, sebelumnya sholat dulu. Mendekati subuh, istighfar sama Allah. Mendekati subuh itu merendah kepada Rabbul Alamin. Makanya bangun misalnya jam setengah 4, minimum lah. Kalau sekarang. Atau semepet-mepetnya jam 4 lah. Udah sholat dulu, lalu beristighfar. Lalu beristighfar. Jadi jangan bangun 5 menit sebelum subuh, ya bagus sih, artinya paling nggak sholat subuhnya selamat. Tapi nggak ada qiyamul lail, dan nggak ada tadarru, nggak ada mendah, nggak ada beribadah, nggak ada menghinakan diri di hadapan Allah di waktu sahur. Jadi ada 2 obat yang nggak diminum. Nah kalau ada 2 obat yang nggak diminum, kira-kira pengaruh nggak tuh pada kemumetan kita pada hari itu? Jelas pengaruh. Jelas pengaruh. Coba dihadirin. Itu obat yang keempat. Obat yang kelima, yang terakhir, memujalah satu salihin. Memujalah satu as-salihin. Bergaul dan duduk bersama orang-orang soleh. Lihat itu. Kalau mumet ibu-ibu dan kita semua, jangan sendirian. Betul. Ada me time. Kita baca Quran tadi. Itu bukan me time untuk khusus diri sendiri ya, baca Quran. Ada qiyamul lail, betul. Ada tadarruk di waktu sahur. Tapi kita juga harus duduk dan bergaul dengan orang-orang soleh. Jangan sendirian. Jangan sendirian. Duduk dan bergaul dengan orang-orang soleh. Beda ibu. Nabi kita SAW bersabda, Inna minan nasi nasan. Inna minan nasi nasan. Mafatihul lil khairi maghaliqul syarr. Sesungguhnya di antara manusia itu ada orang-orang yang fungsinya membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup rapat-rapat pintu-pintu keburukan. Artinya apa? Sekali lagi, di antara manusia ada orang-orang, kata Nabi SAW, yang fungsinya, perannya di lingkungan membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan. Artinya kalau kita bareng sosok kayak begini, ya Allah, semangat kita ibadah. Semangat kita ibadah. Pikiran-pikiran untuk maksiat, untuk melakukan kemungkaran hilang.
Bahkan kata para ulama seperti Syekh Saleh Utsaimin dan lain-lain, bahkan ada sosok-sosok itu yang penting kita ada di dekat dia. Semangat ibadah kita bertambah dan mumet kita hilang. Padahal nggak ngomong apa. Jadi nggak dinasehatin, nggak diarahkan, nggak diajak ngobrol juga. Artinya, tapi bareng gitu satu ruangan. Ada orang kayak begitu loh. Kan seperti Ibnul Qayyim kan. Ketika lagi mumet ke tempat gurunya Syekhul Islam. Itu Syekhul Islam belum bicara, itu mumet hilang jamaah. Subhanallah. Mumet hilang. Itu yang dirasa Imam Malik. Ketika ke gurunya Ibnu Munkadir, itu belum bicara, mumet hilang. Jadi nggak pakai bicara. Subhanallah. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itu karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, cari orang kayak begitu. Cari orang demikian. Itu sabda Nabi kan. Sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara manusia yang perannya itu ngebuka pintu kebaikan. Bahkan tanpa bicara, pintu kebaikan terbuka. Tanpa bicara. Cukup dengan kehadiran dia. Cukup dengan kehadiran dia, kita semangat. Allah kasih semangat. Itu keberkahan. Cukup dengan kebersamaan dengan orang-orang kayak begitu. Itu mumet hilang. Subhanallah. Mumet hilang. Dekatlah dengan orang itu. Mujalah sesalihin. Duduklah bersama orang-orang soleh. Berinteraksilah. Maka mumet akan hilang.